Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alhimna rusdana waftah lana qulubana wahdina ila siratil mustaqim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma ba'd. Ikhwani rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, diberikan kemampuan dan juga taufiknya sehingga kita bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan sholat maghrib berjamaah. Ketika azan dikumandangkan, muadzin melantunkan hayya 'alas shalah. Apa jawaban kita? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepasrahan, ketundukan seorang hamba, kemudian dia melangkahkan kakinya untuk menuju sholat berjamaah. Itulah langkah kaki terindah dalam kehidupan kita. Langkah kaki dengan penuh ketundukan menyambut panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila perlu yang agak dekat-dekat tuh nggak usah pakai motor. Yang agak dekat-dekat, ya kalau yang jauh ya jalan kaki ya. Satu langkah meninggikan derajat, satu langkah menghapus dosa. Subhanallah. Dan mesti itulah kehidupan kita. Menembus gelapnya subuh, menembus gelapnya isya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tugas kita di dunia ini adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Ini ayat hafal semua sudah. Jadi kajian di sini ini sebenarnya sudah pinter-pinter. Iya. Ayatnya sudah hafal. Surat Az-Zariyat ayat yang ke 56. Masya Allah. Mumtaz gitu. Iya. Jadi ilmu tuh kalau nggak diulang-ulang hilang. Kalau nggak diulang-ulang hilang. Ilmu tuh seperti itu. Yang diulang-ulang saja kadangkala hilang, apalagi yang tidak diulang-ulang. Subhanallah. Makanya anak-anak ma'had tuh kadang-kadang murojaah sambil ngantuk ya. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berangkat dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala tadi, bahwa tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Untuk beribadah. Maka mindset kita menjalani kehidupan dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk ngejar-ngejar jabatan,
bukan untuk ngejar-ngejar harta, pangkat dan kedudukan, tapi adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah oleh para ulama dibagi menjadi 3. Ibadah qalbiyah. Betul itu, pada dicatat. Karena kata Imam Syafi'i, qayyidul ilma bil kitabah, ikat ilmu dengan tulisan. Imam Syafi'i itu baru ngelihat begini tuh hafal dia. Tapi tetap dia harus mencatat. Berarti yang tidak mencatat ya lebih cerdas daripada Imam Syafi'i. Enggak. Jangan tersinggung, Bayang. Enggak apa-apa. Yang penting Ustaz aku dengarkan. Nek aku dengarkan masuk ke telinga kanan, enggak keluar Ustaz. Enggak keluar. Insya Allah bersemayam di dalam kalbu kita. Insya Allah. Ketika masih di masjid nih, begitu keluar ya. Ibadah qalbiyah, wa ibadah qauliyah, wa ibadah amaliyah au maliyah. Jadi ibadah hati yang pertama tuh. Yang kedua ibadah lisan. Yang ketiga ibadah amaliyah, di dalamnya ada ibadah maliyah. Begitu tugas kita yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah. Maka yang pertama adalah ibadah apa tadi? Kalau saya nggak nanya takut ngantuk. Dikirain sama Ustaz Hamzah khusyuk dia ngikut pengajian. Merem melek. Padahal ngantuk. Hati jasadnya di musola Al-Imam Al-Hikmah. Iya, jasadnya di sini duduk. Pikirannya di rumah belanja. Ikhwan sekalian rahimani Allah wa iyyakum, maka dari hati itu kita mulai, dari hati. Maka satu kitab yang akan kita bahas, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kekuatan kepada kita, berikan kelancaran kepada kita, adalah kitab karya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Munajjid, seorang ulama di Saudi Arabia, dengan judul kitabnya Silsilatul A'malul Qulub, rangkaian amalan-amalan hati. Kenapa mesti mulai dari hati? Karena itulah hati apabila sholahat, apabila dia betul, maka seluruh anggota badannya, seluruh tubuhnya baik. Idza sholahat sholahal jasadu kulluh, wa idzal fasadat fasada jasadu kulluh, ala wahya qalbu. Kalau baik, baik seluruhnya. Kalau rusak, rusak seluruhnya. Itulah hati, al-qalbu. Bukan al-kibd. Hati dalam pengertian Indonesia itu adalah kibd. Hati-hati gitu ya. Tapi hati yang di sini dimaksud adalah jantung, di mana darah disemburkan. Dan itu mengandung berbagai macam niat yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau darahnya darah dari makanan yang halal, maka ilham-ilhamnya ilham-ilham yang baik. Senang ibadah, senang kebaikan-kebaikan, senang kesolehan-kesolehan, senang ketaatan-ketaatan. Kalau makanannya dari yang haram, berat tubuh ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengennya sholat berjamaah, sudah qomat, masih juga belum mengangkat tubuhnya. Pengennya qiyamul lail, jangankan qiyamul lail. Itu. Makanya para ulama ketika dia luput dari kebajikan-kebajikan, introspeksi dia dari makanan.
Itulah hati, apabila dia baik maka baik seluruhnya, dan apabila dia rusak maka rusaklah seluruhnya. Yang pertama. Yang kedua, hati adalah tempat jatuhnya pandangan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Allah tidak melihat kamu kepada tubuh kamu. Memang tubuh kita sudah dari sananya. Dan itu tidak jadi tempat jatuhnya pandangan Allah Subhanahu wa taala. Wala ila suwarikum. Bukan juga Allah melihat kepada kalian tentang pakaian kalian. Mungkin bintangnya ada 2, bintangnya ada 3, atau pakaian saya sih pakaian takwa, pakaian apa nih, koko. Tidak. Walakin akan tetapi yang duru ila qulubikum. Allah melihat kepada hati kamu wa amalikum, dan amal kalian. Yang pertama dilihat berarti sebelum Allah melihat amal adalah Allah lihat qulubakum, hati kalian. Masya Allah. Oleh karenanya hati tempat jatuhnya pandangan Allah Subhanahu wa taala. Mesti kita banyak bermuhasabah, banyak introspeksi, banyak evaluasi agar hati ini tetap sehat. Hati ini diisi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah makanya kita mesti tahu mengisi hati kita dengan rangkaian ibadah hati. Dari situ nuktatul intilaq daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Titik awal daripada kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hati itulah kita mulai memperbaikinya, yang nanti akan berefek kepada seluruh tubuh kita, dan itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwan sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, diulang sampai 3 kali. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Maksudnya di mana? Di hati. Ukurannya adalah hati, bukan baju takwa. Selepas Ramadan belinya baju takwa. Ustaz, saya sudah bertakwa, apalagi sholatnya di Masjid At-Taqwa. Bukan ukuran. Ukurannya adalah hati, dan hati yang tahu adalah kita dan Allah Subhanahu wa taala. Hati yang tahu adalah kita dan Allah Subhanahu wa taala. Antum bisa tertipu dengan penampilan, bisa terpesona dengan penampilan, akan tetapi hati itulah yang punya kejujuran di depan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan sekalian rahimani Allah wa iyyakum, mari kita mulai untuk bersama-sama usikum wa nafsi bitaqwallah. Saya menasihatkan kepada diri saya sendiri dan kepada antum semuanya untuk memulai perjalanan ibadah kita ini dari hati kita. Saya di sini cuma membacakan kitab saja. Sama dengan antum. Saya nih juga jatuh bangun untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka antum kalau ibadah kepada Allah ukurannya jangan ustad. Ini ustad itu terlambat. Ustad kok masbuk. Antum harus husnudon. Mungkin ustad masbuk karena ustad mules mungkin. Makanya jangan ibadah disandarkan kepada ustaz. Ini ibadah kita dengan Allah. Ustaz mau disop berapa? Iya, ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Hati menurut beliau harus diisi dengan ikhlas. Ikhlas. Yang kedua diisi dengan tawakal. Yang ketiga
diisi dengan roja, harapan, optimis. Yang keempat diisi dengan khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima diisi dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diisi dengan sabar. Yang keberapa itu? Yang keenam. Yang ketujuh diisi dengan muhasabah. Yang kedelapan diisi dengan tafakkur. Yang kesembilan diisi dengan mahabbah. Yang kesepuluh dengan takwa. Yang ke-11 dengan ridho. Yang ke-12 dengan wara. Itu isi hati. Masya Allah. Ya, kalau dimiliki, ibadah kita menjadi indah. Jangan hati isinya iri, hati isinya dengki, hati isinya benci, hati isinya dendam. Masya Allah, betapa sengsaranya orang yang memiliki hati benci, iri, dengki, dendam. Wa'iyadu billah. Ya, apalagi kalau makanya ini istri-istri juga diajak ngaji. Gimana caranya bisa mendengarkan kajian supaya biasanya yang suka iri itu kan perempuan, suka gosok-gosok rumahnya tetangga, catnya baru, marahi suaminya. Iya. Begitu. Nah, kita yang jadi suaminya tuh harus teteg. Teteg itu apa ya? Teguh. Iya. Jangan ikutan. Tegar. Kemarin Ramadan. Itu tuh sudah dapat THR-nya besar lagi. Bapak sih. Ya bapak kerja sederhana. Kan? Jadi akibat daripada sempitnya hati menjadikan kehidupan itu menjadi sengsara. Dan akibat daripada hati yang lapang, kehidupan menjadi bahagia. Ya. Ikhwan sekalian rahimani Allah wa yakum, kita mulai dari al-ikhlas. Al-ikhlas. Ad-darsul awal li Syekh Muhammad ibn Salih al-Munajjid. Qala, beliau berkata, ya dalam arti beliau menulis, a'malul qulub ihtamma biha al-ulama fasanafu fiha mu'allifat. Amalan hati sangat diperhatikan sekali oleh para ulama dan ditulis oleh para penulis. Para ulama memulai kitabnya itu dengan ikhlas, dengan niat. Kitab Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi. Bab pertamanya adalah tentang ikhlas. Masya Allah. Kitab itu diterima oleh seluruh kaum muslimin. Wa ibtada'u a'malahum bitadhkir wa hussu 'alaiha, dan mereka memulai amalan-amalannya dengan senantiasa menyebut dan memotivasi untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. A'malul qulub tahtaju ila mujahadah. Ikhlas ini membutuhkan mujahadah, kesungguhan untuk bisa senantiasa berada dalam keikhlasan. Karena memang iblis itu tidak bisa kalau orangnya ikhlas. Datang dari depan, datang dari belakang, kanan dan kiri, illal mukhlasin, kecuali orang yang ikhlas. Bahkan kata Imam Sufyan Ats-Tsauri yang oleh para ulama disebut Amirul Mukminin fil hadis. Tidak ada aku dapatkan sesuatu yang lebih sulit daripada meluruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Berarti Masya Allah, datang ucapan-ucapan, datang perbuatan-perbuatan yang membelokkan keikhlasan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala, maka seorang mukmin senantiasa dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa hatinya ditetapkan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan dalam keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang merupakan perhatian
yang luar biasa. Mujahadah, kitanya juga harus mujahadah untuk tetap melahirkan keikhlasan. Ketika mau beramal, mesti diluruskan tuh iman. Niat kita diluruskan. Aku ngaji nih, insya Allah untuk aku lebih baik ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diluruskan. Sedang beramal, terus ikhlas, diluruskan kembali keikhlasannya. Sesudah beramal, tetap harus dijaga itu keikhlasannya. Soalnya suka-suka kalau sudah beramal, sudah lalu tuh, sudah berlalu. Tadinya sudah ikhlas, sudah enak. Mungkin kita juga sudah kadang-kadang lupa, ternyata setan datang. Kamu sudah beramal ini, kamu sudah beramal itu. Gedung itu tuh saya yang bangun. Itu kalau semennya nggak jadi, nggak jadi tuh bangunan. Iya, datang seperti itu, membatalkan bangunan amal yang sudah kokoh kita bangun. Masya Allah. Bapak-bapak ada minuman nggak? Diminum. Ikhlas. Iya. Iya. Iya, Masya Allah. Sudah minumnya ya. Yang minum Ustaz sendiri jasa. Wa bima anna najata madaruha ala a'malil qulub bil idafati ila a'malil jawarih allati labuda an ta'ti idza sahhat a'malul qulub. Kata beliau bahwasanya amalan hati itu mempengaruhi amalan-amalan jawarih, yang kebaikan-kebaikan daripada amalan-amalan jawarih anggota badan kita ini adalah ditentukan dengan amalan hati. Ucapan kita, tingkah laku kita, madaruha, basisnya itu adalah hati. Apa yang kita ucapkan itulah cermin daripada hati kita. Apa yang kita lakukan hanyalah ekspresi pengejauhan tahan daripada hati kita. Baik hati kita, ucapan kita pun baik. Baik hati kita, tingkah laku kita pun baik. Itulah pengaruh daripada hati kepada anggota badan. Al-ikhlasu huwa awwaluha wa ahammuha wa a'laha wa asasuha. Ikhlas itu adalah yang pertama. Dia yang paling penting, dia yang paling tinggi, dan dialah pondasinya, keikhlasan. Huwa haqiqatud din. Itulah hakikat daripada din, daripada agama ini. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Dan tidaklah aku perintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama ini. Atau Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala lillahi dinul khalis. Tahuilah bahwa din Allah Subhanahu wa taala, din untuk Allah Subhanahu wa taala adalah yang khalis, yang dia itu bersih, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwa miftahud da'wati Rasul alaihi salam. Ikhlas itu adalah kunci daripada dakwanya para Rasul alaihi salam. Para Rasul alaihi salam, Masya Allah, dia berdakwah kepada umat dengan penuh keikhlasan. Siang malam Nabi Nuh alaihissalam itu, inni da'autu qaumi laila wa nahara. Aku mendakwahkan
agamamu ini ya Allah kepada umat ini laila wa nahara, malam dan siang. Masya Allah, seluruh dakwanya dilandasi dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ikhlas huwa lubul ibadah. Ikhlas itu adalah saripati daripada ibadah. Wa ruhuha, dan ruhnya. Qala Ibnu Hazm, an-niyatu sirul ubudiyah. Ibnu Hazm berkata, niat itu adalah rahasia ibadah. Wa hiya minal amali bimanzilati ruh minal jasad. Niat itu seperti tempatnya ruh daripada jasad. Wa mahalu ayyakuna fi ubudiyah amalun la ruhun fihi fahuwa jasadul khirab. Di dalam ibadah tanpa keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seperti ruh, seperti jasad tanpa ruh. Berarti apa jasad tanpa ruh itu? Batang ya? Apa? Bangkai. Begitu. Bangkai. Iya. Bangkai itu kenapa harus segera dikubur? Kalau nggak dikubur, bau. Iya. Masya Allah ya. Tapi ketika ada ruh, maka kita menjadi hidup, tidak menjadi bangkai. Amalan ketika ada ikhlasnya itu, maka dia ada ruhnya. Dia hidup. Dia bertahan. Tapi kalau amalan tanpa adanya ruh, maka dia seperti bangkai, membusuk, dan dia membahayakan orang lain. Ashabul Kahfi tertidur selama berapa ratus tahun? 300 tahun. Ya, itu kenapa dia tidak membusuk? Karena ada ruh di dalamnya. Amalan-amalan yang dilandasi dengan keikhlasan, maka dia akan menembus dimensi waktu. Tidak berlaku waktu, amalan itu akan tetap hidup. Masya Allah, keikhlasan itu. Apa? Lahum ajrun ghairu mamnun. Apa itu terjemahannya? Lahum, bagi mereka, ajrun, pahala, pinter-pinter. Ghairu mamnun, yang tidak terputus-putus. Masya Allah. Amalan dilandasi dengan keikhlasan, maka amalan itu tidak akan terputus-putus. Tidak seperti bangkai. Bangkai 2 hari, ada waktu naik gunung itu. Masya Allah. Ada santri-santri yang tersesat. Santri-santri tersesat, subhanallah ya. Meninggal, tidak busuk. Tapi begitu ada orang-orang yang hanya para mahasiswa yang tidak ada niatnya untuk naik gunung. Kalau santri kan niatnya iqdad dia, persiapan untuk berjuang di jalan Allah. Fisiknya harus kuat. Memang orang dakwah fisiknya harus kuat. Jalan sini Karangampel, ke Junti Nyuat sana. Kalau dainya teklok ya. Iya, harus kuat. Masya Allah. Ada niatnya. Ditemukan oleh apa tuh namanya timnya tuh, iya tim SAR itu nggak apa-apa, masya Allah, bahkan keluar bau harum luar biasa. Tapi begitu ada yang sama terjadi itu udah busuk, menggelembung, la haula wala quwata illa billah. Makanya itu Ashabul Kahfi ada ruhnya itu, malah dia disangka 300 tahun negara sudah jadi negara yang diatur dengan hukum Islam. Ini ada pemuda-pemuda nemukan harta karun. Karena uangnya itu uang 300 tahun yang lalu. Digeruduk sama orang. Iya, Masya Allah. Ternyata Masya Allah. Allah pelihara. Allah nampakkan ayat-ayatnya.
Begitu juga amal. Ya. Itu kok kitab Riyadhus Shalihin, tafsir At-Tabari itu sudah berapa ribu tahun. Kok dicetak lagi. Tafsir Ibnu Katsir berapa ribu tahun dicetak. Masya Allah, karya-karya ulama. Apa itu? Kalau rahasianya adalah keikhlasan. Jadi kalau pondok pesantren bertahan bertahun-tahun, peletak pondasi pertamanya itu adalah orang yang ikhlas. Nah kalau sudah berdiri, baru rebutan tuh. Nah itu. Itu yang merusak. Kalau sudah rebutan, omset. Ada juga makanya yayasan-yayasan tuh baru berdiri yayasan tuh indahnya perjuangan luar biasa. Ada yang berkorban harta, berkorban tenaga, yang tidak punya apa-apa sudah masak air putih saja untuk minumnya para tukang yang membangun itu. Kerja bakti apa nih? Ngecor. Ngerja bakti, jabure apa? Ya, bolet, buras, pisang. Indahnya luar biasa perjuangan, seolah-olah tetesan keringatnya itu disaksikan oleh para malaikat. Subhanallah. Tapi begitu besar, rebutan ini, rebutan itu, rebutan ini, mengklaim ini, itu kemudian hancurlah amal itu. Ya, yang mendirikannya sudah selamat, ikhlas ya. Tapi generasi-generasi penerusnya seperti itu, ikhwan sekalian, rahimani Allah wa iyyakum. Maka inilah rahasia daripada kekekalan, daripada kebaikan yang tadi ajrun ghairu mamnun. Maka kalau kita ingin ajrun ghairu mamnun itu berarti investasi tanpa batas. Terus katanya apa? Di Saudi itu ada rekening Utsman bin Affan. Jadi sumur yang dulu beliau itu beli itu masih terus dimanfaatkan, kemudian mengalirlah harta itu ke rekening tersebut, digunakan untuk maslahatul ummah sampai sekarang. Utsmannya sudah 100 berapa itu? Sudah 1400, karena dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Masya Allah masih mengalir. Apa itu? Apanya? Rahasianya. Inilah rahasianya. Inilah rahasianya. Jadi ada kitab diterima oleh umat, santren yang maju, semuanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Tuhan sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Wal ikhlas huwa asasu kubulil a'mal. Ikhlas itu adalah asas, pondasi daripada diterimanya amal. Waradduha, dan ditolaknya. Jadi amal bisa diterima, bisa ditolak, tergantung daripada keikhlasan. Kalau kita urunan musola itu semen 5 sak, terus hati kita nggak ikhlas, 5 sake metu amale beli diterima. Ya gitu. Masya Allah, makanya ini ya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang berinfak termasuk orang yang bertakwa, yang dijanjikan oleh Allah jannah, surga. Itu alladzina yunfikuna fissarai wadharra. Orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang maupun sempit. Masya Allah. Kalau dalam keadaan lapang mungkin gampang ya. Gampang nggak? Gampang apa sulit? Gampang apa sulit? Tetap sulit. Ya mungkin ada gampang-gampangnya. Tapi saya punya kisah.
Ustaz, seluruh Nusantara sudah saya jejaki. Dijejaki. Pakai sepeda. Goes. Sepeda. Goes ya. Kalau bayar tuh 80 juta. Lintas Medan. Lintas Aceh. Soalnya pakai pesawat tuh. Nginepnya di hotel. Berapa? 130 juta. Glotah. Dalam keadaan lapang. Kemudian Allah mentakdirkan dia paham sunnah. 130 juta, 80 juta. Yang tadinya itu ringan dia gunakan untuk hal-hal yang berpoya-poya itu. Kemudian ketika digunakan untuk infak di jalan Allah, tetap tuh berat. Berat katanya. Saya mengeluarkannya itu berat Ustaz. Ya sudah. Kalau begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bisikit tamrah. Selamatkan dirimu dari api neraka walaupun dengan setengah kurma. Itu namanya bab tamrinat, bab latihan infak. Masya Allah. Apalagi dalam keadaan susah. Tapi bagi orang yang beriman, yang betul-betul dia nancap hatinya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala takwa. Harta ini adalah titipan, ada kesempatan segera dia gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma akalta fa afna wa ma labista fa abla wa ma tasaddaqta fa qada. Apa yang kau makan menjadi busuk? Ya enggak? Makan nambah enak, nambah busuk. Apa yang kamu pakai akan lapuk. Yang kamu pakai akan lapuk. Iya. Baju tahun 97 tuh masih kepake nggak? Jangan-jangan ada di lemari tuh. Ya, kalau masih bagus ya diinfakkan itu. Jangan ditumpuk aja. Apa yang engkau pakai akan lapuk. Rumah juga merupuk ya. Harus ditembok lagi, dicat lagi gitu ya. Dan apa yang kau sedekahkan, itulah yang akan engkau dapatkan. Masya Allah. Maka belum tentu hasil usaha kita itu milik kita. Ya, kalau kita suka ada bacaan di share WA tuh, belum tentu tabungan kita milik kita. Saya ada asar Ali bin Abi Thalib lewat ke kuburan. Ya ma'syarul kubur, mal khabar indakum? Wahai penghuni kubur, bagaimana kabar kalian? Ditanya kabarnya nggak bisa jawab ya. Akhirnya assalamualaikum ya ahlad diyar. Dia mendengar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amal khabar indana, adapun kabar dari sisi kami, anna amwalakum qad qasamat, harta yang kamu timbun telah dibagikan oleh orang lain. Ya, dia kan ahli kubur, hartanya sudah jadi warisan. Bahkan kalau enggak orang anak-anaknya enggak beriman, ini harta jadi sengketa. Kadang-kadang sampai masuk ke pengadilan antara kakak dengan adiknya. Padahal dulu kecilnya gendong-gendongan. Orang Jawa bilang tugel bolet. Tugel bolet, tugel rapia bisa disambung. Tugel bolet. Bolet itu apa sih? Iya. Masya Allah. Karena harta itu. Anna buyutakum qad sakanat. Rumah kamu yang dulu dibangun dengan peluh, dengan keringat berletih berlelah, sudah dihuni oleh orang lain. Maaf. Dan istri-istri kamu, anna azwajakum qad zawwajat, istri kamu sudah dinikahi oleh orang lain. Tinggallah kita dengan amal kita. Tinggallah kita sendiri dengan amal kita. Maka berbuatlah ketika ada kesempatan untuk mempersiapkan diri,
membekali diri bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dari keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Saya kira baca tuh 3 lembar, 4 lembar gitu kan. Ini baru satu alinea. Ya, sudah terdengar suara saya. Ya, jangan ngajinya tuh Ustaz terus aja. Mutawasit. Jangan terus aja nanti pekan depan nggak hadir. Yang kira-kira. Ya sudah. Sekian sudah dapat ilmu tentang bagaimana pentingnya adalah ikhlas. Sudah dulu. Nanti pekan depan tambah lagi. Tambah lagi. Ikhwan, kebaikan kita itu dengan ilmu. Kalaulah tidak karena ilmu, lakana nas kal bahaim. Manusia ini seperti binatang ternak. Seperti binatang ternak. Bahkan belhum adal. Bahkan mereka lebih sesat. Ya karena binatang ternak makannya rumput saja. Kalau manusia aspal dimakan. Semen. Tapi karena ada khasyah, takut kepada Allah, luruslah jalannya. Kan sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Nanti saya berhenti untuk selanjutnya. Berhenti 10 menit sebelum azan Isya insyaallah. Saya sudah jadwalkan ada tanya jawab sebentar. Kalau sekarang karena baru muqaddimah, jadi sudahlah, sudah pinter-pinter tadi saya tanya tuh. Kita akhiri saja. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.